Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bumi Lingga Arya Dewantara. Saya Mutiara Laura Claudia Koming. Di sini kami berperan sebagai moderator. Saat ini kita akan membahas terkait dengan korupsi dan kami sudah menghadirkan beberapa narasumber. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama aku Tabita Florentia Salonika. Aku di sini berperan sebagai LSM. Aku Putri Salsabila Alfirdaus, aku berperan sebagai mahasiswa. Saya Nikola Seperan Babedo dan saya berperan sebagai masyarakat umum. Saya Andito Panji Wirayuda, saya sebagai KPK. Saya Yanur Krisna Marta Putra sebagai kejaksaan. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu tentang korupsi. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh tentang korupsi, kita perlu tahu apa arti dari korupsi itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Jadi Kak, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa yang dimaksud tentang korupsi. Lantas, bagaimana bentuk-bentuk dari korupsi itu? Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri, korupsi itu ada beberapa bentuk. Jadi yang pertama itu ada korupsi transaktif, di mana korupsi ini terjadi saat ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pemberi dan juga penerima. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu ada korupsi pemerasan, ini di mana ketika seseorang terpaksa memberikan suap karena merasa terancam. Kemudian ada korupsi defensif yang dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Kemudian ada korupsi investif atau gratifikasi. Korupsi ini melibatkan pemberian hadiah atau layanan tanpa meminta imbalan langsung. Kemudian ada korupsi kekerabatan atau nepotisme. Ini memberikan perlakuan istimewa seperti jabatan atau keuntungan lainnya kepada keluarga atau teman dekat. Kemudian ada korupsi otogenik. Ini dilakukan ketika seseorang memanfaatkan posisi atau wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan untuk korupsi yang terakhir itu ada korupsi dukungan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan keuntungan kepada suatu kelompok atau organisasi. Nah, untuk selanjutnya saya mau tanya ini tentang, jadi apa saja toh faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi itu? Faktor penyebab terjadinya korupsi sendiri ada dua, yaitu internal dan eksternal. Di mana faktor internalnya itu meliputi aspek perilaku individu yang bersikap secara tamak atau rakus dan moral individu yang telah hancur. Selain itu ada aspek sosial, di mana yang mendorong atau tuntutan dari keluarga untuk mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu terdiri atas dari sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa korupsi itu merupakan sesuatu hal yang jorok. Yang kedua ada aspek ekonomi, merupakan kondisi yang terjadi akibat pendapatan yang dirasa kurang cukup. Dan yang ketiga ada aspek politik, dapat dipahami sebagai keinginan untuk mendapatkan dukungan. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Kemudian, apakah korupsi ini memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia? Nah, jadi korupsi ini sangat berdampak pada suatu negara. Dalam pandangan masyarakat, korupsi ini sangat berdampak untuk merusak kepercayaan masyarakat. Nah, korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan juga pemerintah. Lalu yang kedua itu menciptakan budaya yang tidak bermoral. Korupsi dapat menciptakan budaya yang di mana nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dipandang sebelah mata, dan hal ini juga dapat merusak moralitas masyarakat. Lalu yang ketiga ada menghambat pembangunan sosial. Korupsi dapat menyebabkan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurun investasi, dan meningkatkan kemiskinan. Lalu yang keempat, memperburuk ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Korupsi dapat membuat orang kaya itu bertambah kaya dan orang miskin menjadi miskin. Nah, selanjutnya pastinya itu setiap negara itu punya lembaga-lembaga untuk memerangi atau menangani korupsi ya. Nah, di sini saya mau tanya, di Indonesia itu lembaga-lembaga apa saja sih yang bertugas untuk menangani dan memerangi korupsi? Jadi yang pertama itu ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga
independen di Indonesia yang bertugas untuk memberantas korupsi. Tujuan utama KPK adalah memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Dan yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang berdasarkan undang-undang. Kejaksaan berperan sebagai pengacara negara, pelaksana keputusan hukum, dan pengendali proses hukum di Indonesia. Kejaksaan sendiri terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Nah, selain adanya KPK dan kejaksaan, di Indonesia juga ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, Lembaga Swadaya Masyarakat ini memiliki peran penting dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, LSM sendiri ini sebenarnya bukan satu lembaga hukum, tapi LSM mempunyai kewenangan dalam melakukan pelaporan, advokasi, dan melakukan pengawasan pada kasus korupsi. Baik. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana cara dari masing-masing lembaga untuk mengatasi korupsi yang terjadi? Kalau dari LSM sendiri, LSM itu kayak yang udah tadi dijelasin kan, dia ada melakukan pengawasan. Nah, LSM ini melakukan pengawasan itu dengan cara memantau penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan adanya transparansi. Kemudian adanya dilakukan investigasi. Ini untuk melakukan investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kemudian ada pelaporan, di mana nantinya LSM ini dapat mengajukan laporan resmi kepada pihak yang berwenang kayak KPK atau kepada kejaksaan. Kemudian ada advokasi. Di sini LSM yang akan mendampingi masyarakat dalam melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang. Nah, jadi kalau dari KPK yang pertama itu kita melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi anti korupsi kepada masyarakat dan penyelenggara negara. Lalu selanjutnya kita juga memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir kita melakukan penindakan dengan memberikan hukuman yang tegas. Kalau di bidang kejaksaan sendiri, kejaksaan itu menangani kasus tindak pidana korupsi, di mana pengadilan tindak pidana korupsi ini memeriksa dan memutus segala perkara korupsi yang diajukan oleh KPK sendiri. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam pengawasan dan penindakan terhadap hakim dan aparatur yang terlibat dalam budaya korupsi tersebut. Yang ketiga, ada transparansi dan digitalisasi peradilan. Sistem peradilan berbasis elektronik ini memberikan proses persidangan secara elektronik untuk mengurangi kontak langsung antara pihak yang bersidang dengan aparatur pengadilan, sehingga meminimalisir peluang korupsi tersebut. Nah, setelah dijelaskan tentang cara-cara lembaga ini menangani korupsi, di sini saya ingin menanyakan tentang peran pendidikan itu. Jadi, apa sih peran pendidikan dalam menanamkan pendidikan anti korupsi itu? Nah, kita itu dapat memulai dari membangun karakter dan moral dalam diri kita melalui pendidikan. Karena pendidikan itu kan sebagai pondasi untuk membentuk generasi yang memiliki moral yang kuat, seperti nilai kejujuran dan tanggung jawab yang bisa ditanamkan pada diri kita sejak dini. Oke, yang terakhir itu adalah bagaimana perspektif mahasiswa dalam berpartisipasi untuk memerangi korupsi. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Kita bisa memulai dari diri sendiri, seperti kalau korupsi itu kan ada bentuk-bentuk kecil seperti mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau menyontek, itu kan juga dianggap sebagai korupsi. Nah, jadi itu kita perlu membangun integritas pribadi dengan menolak bentuk-bentuk korupsi-korupsi kecil seperti hal-hal tadi. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Saya rasa cukup ya teman-teman untuk pembahasan korupsi pada hari ini. Informasi yang kami berikan itu sudah cukup jelas. Dan mungkin ada tambahan dari Dewa. Oke teman-teman, jadi mari bersama-sama kita hentikan korupsi dan bangun masa depan yang lebih baik. Setiap tindakan kecil kita dalam menolak korupsi dapat membawa perubahan dan dampak yang besar. Terima kasih. Terima kasih sudah datang.